siang, Ibu Milen. Selamat siang, Pak Sadang. Mari silakan duduk, Pak Sadang. Gimana kabarnya hari ini, Ibu Milen? Puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana Pak Sadang kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Ibu Milen. Puji Tuhan. Baik, Ibu Milen. Sebelum Ibu Milen melakukan coaching, bolehkah saya menyampaikan beberapa hal? Boleh Pak Sadang, silakan. Baik, Ibu Milen, sebagai langkah awal, perlu saya menyampaikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi nanti coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching. Selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Selain itu juga Ibu perlu membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran, berbagi pengalaman. Dalam berinteraksi dengan coaching, Ibu Milen jangan lupa dengan ketiga prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Hal ini perlu diterapkan dalam rangka memberdayakan coaching saat berinteraksi. Nah, dalam coaching nanti, Ibu Milen ingin saya mengembangkan kompetensi yang mana? Ya, yang saya inginkan dari Pak Sadang untuk membantu saya yaitu mengembangkan potensi presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Lalu pada bagian mana yang secara spesifik nanti Ibu Milen inginkan untuk saya amati? Kompetensi yang saya ingin untuk Pak Sadang amati dalam proses coaching nanti adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Terus bagaimana penilaian Ibu Milen sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Ya, menurut saya kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot perlu dikuasai coach. Saya merasa rubrik penilaian terhadap kompetensi coaching itu penting agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengamatan. Benar, Ibu. Memang saya perlu mengingatkan Ibu Milen terkait rubrik penilaian ini, supaya Ibu Milen mengetahui apa saja yang akan diamati saat Ibu Milen melakukan coaching. Lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap melalui observasi yang dilakukan oleh Pak, saya dapat mengembangkan kompetensi coaching sehingga dapat membantu coaching untuk mengatasi permasalahannya. Baik Ibu Milen, semoga apa yang Ibu Milen harapkan dapat dilakukan dengan baik ya. Begitu dulu ya Ibu Milen. Silakan Ibu Milen melakukan coaching terhadap coachingnya. Semangat ya Ibu Milen. Siap Pak Sadang, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu Hafsa. Ya, alhamdulillah kabar baik ya Ibu Mila.
kabar baik Ibu Hafsa? Ibu Hafsa, apa kabar? Alhamdulillah, amin. Hari ini saya sehat walafiat. Tadi saya dengar Ibu Hafsa mau membicarakan hal penting atau ada hal yang ingin Ibu ceritakan. Ya, benar sekali Ibu Mila, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Baik Ibu Hafsa, tapi maaf Ibu, kita hanya mempunyai waktu 15 menit saja. Tidak apa-apa Ibu Tidak Hafsa. apa-apa Ibu Mila. Oke, baik. Jadi apa yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Ya, begini Ibu Mila, saya baru saja mendapat pikulan dari kepala sekolah yang menerima dari Pak pengawas sekolah yang melakukan supervisi kepada saya waktu saya mengajar, di mana supervisi itu tampak pengawas tampak keberatan ketika saya mengajar sampai menggunakan tanpa menggunakan buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu ya. Iya. Kira-kira hambatan apa saja yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Ya, saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, karena materi yang saya ajarkan saya sudah kuasai, berhubung karena kami juga kurang sarana prasarana dalam hal ini buku teks. Begitu Ibu Mila. Ya, baik Ibu. Apa kelebihan yang Ibu rasakan saat tidak menggunakan buku teks? Ya, saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa? Ya, di sini saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube dan juga artikel ilmiah di internet, begitu Ibu Mila. Ya, menurut Ibu Hafsa, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya berpikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi materi pembelajaran, begitu Ibu Mila. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibu. Ya. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya sudah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa diselesaikan dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Ya, saya akan mengatakan bahwa saya mengajar menggunakan banyak sumber belajar seperti itu. Di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dan karya ilmiah lain. Bagus sekali rencana Ibu Hafsa. Mudah-mudahan berhasil ya Ibu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana itu? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar dan juga menjalankan Merdeka Belajar, dan saya membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi sampai tanpa ada unsur paksaan seperti itu. Wah,
Bagus sekali Ibu Hafsah, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Milen atas waktunya untuk kita sharing. Semoga mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang diunggulkan dalam hidup kita. Oke, baik. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan kembali ke kelas dulu. Terima kasih Pak. Silakan Ibu Hafsah. Ya, baik Ibu Milen, bagaimana perasaannya? Proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar? Ya, puji Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik adanya. Luar biasa Ibu Milen. Nah, setelah melakukan coaching tadi, maka ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu Milen. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu Milen menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya, saya merasa bahwa saya sudah menunjukkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik. Apa yang membuat Ibu Milen menilai demikian? Tadi dalam percakapan dengan coaching, saya telah melakukan coaching sesuai dengan alur IRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga telah menerapkan prinsip coaching dalam pembicaraan tadi, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu Milen, tapi boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya? Silakan, Saudara. Jadi begini Ibu Milen, saya mengamati tadi pada saat melakukan coaching, Ibu Milen memberikan pertanyaan yang tidak menunjukkan coaching, menangkap emosi coaching dengan selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Selain itu juga membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coaching, itu sudah sesuai atau lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Ibu Milen mendengar hal ini? Ya, saya sangat berterima kasih sekali Pak Sadam karena ternyata saya dapat melakukan coaching sesuai dengan kompetensi yang telah kita rujuk bersama. Sama-sama Ibu Milen. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat bertanya, saya mengamati Ibu Milen melakukan ajuan pertanyaan yang belum memotivasi, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan diri coaching. Bagaimana pendapat Ibu? Ya, Pak Sadam, soalnya kan tadi coaching bilangnya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, Pak. Jadi apa rencana tindakan Ibu selanjutnya? Ya, saya mungkin akan membantu dia dalam meningkatkan kepercayaan dirinya pada saat coaching selanjutnya. Baik Ibu Milen. Jadi dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu Milen lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Ya, saya akan mempelajari lagi kembali alur Tirta sehingga saya akan semakin memahami bagaimana melakukan coaching yang baik dan benar, Pak. Kapan Ibu bisa melakukannya? Mungkin setelah ini saya harus belajarnya kembali. Di mana Ibu melakukannya? Ya, tentunya melalui LMS
ataupun referensi lain dari internet. Siapa yang akan membantu Ibu melakukannya? Saya akan berkolaborasi dengan rekan JGP lainnya agar dapat memperkaya pemahaman saya terkait alur tirta ini. Baik, luar biasa sekali Ibu Milen. Hasil pengamatan ini telah saya tuliskan dalam form supervisi akademik agar menjadi bahan evaluasi dan refleksi untuk perbaikan coaching ke depannya ya Ibu Milen. Baik, Pak Sadam, terima kasih. Dari perbincangan kita hari ini, apa yang Ibu Milen dapatkan dari proses supervisi ini? Ya, yang saya dapatkan adalah saya dapat mengetahui lebih dalam alur tirta, kompetensi dan prinsip coaching saat diamati maupun saat saya melakukan coaching terhadap coaching. Baik Ibu Milen, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya dalam kegiatan supervisi kali ini. Senang sekali berdiskusi dengan Ibu. Semoga proses yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu. Sukses Ibu. Sama-sama, Pak Sadam. Sukses terus.